Jadi saya mau baca catatan seakan-akan saya berdialog dengan Gus Dur. Gus, selamat malam Gus. Sampean dari tadi diem toh Gus. Sampean sedih melihat kondisi bangsa ini makin memprihatinkan. Ayo Gus, ngomong. Jangan biarkan kami semua semakin bingung. Jangan biarkan kami sendirian Gus. Kami semua ini rindu sampean Gus. Ya, kita semua memang rindu Gus Dur. Saya sampean semua kumpul di sini kangen Gus Dur. Makanya kita berkumpul, kita kangen dengan guyon-guyonnya, kangen dengan pikiran-pikirannya, kangen dengan gagasan-gagasannya, kangen dengan sikapnya yang membela siapapun yang membutuhkan pembelaan. Ya, kita semua kangen Gus Dur. Mendengar pernyataan ini mungkin di atas sana Gus Dur cuma tertawa. Gaya ngapain? Kalian kangen sama saya. Lalu kangen itu sekarang sudah jadi nama band itu. Saya ingin tanya kepada kalian semua, apakah kalian kangen Gus Dur? Kalian semua rela datang dari jauh-jauh, dari Lumajang, dari pojokan Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Maluku, Papua datang ke sini karena semua merindukan Gus Dur. Itulah yang disebut ketulusan. Kita semua datang ke sini karena kita tulus mencintai Gus Dur. Kita mengingat Gus Dur karena kita memang tulus ingin mengingatnya, bukan karena dipaksa atau dibujuk untuk mengingatnya. Saya terus terang perlu menegaskan hal ini karena sekarang ini kita sering melihat gambar wajah seorang pemimpin yang muncul di stiker, di kaos oblong, di pantat truk. Pemimpinnya dada-dada di enak zaman dulu ya. Nyuwun sewu Mas Prabowo. Jelas orang tua ini. Andai kan Gus Dur masih hidup dan berada di sini, mungkin Gus Dur akan mengomentari pernyataan di pantat bakter itu. Si kabari kepenak zaman dulu penau kalau kepenak piye apa-apa kalau tidak ingat dulu waktu muktamar NU saat saya dicalonkan jadi ketua PBNU kan Pak Harto yang mau jegal saya biar tidak jadi ketua NU. Itu aja dibilang enak. Kita semua tentu masih ingat peristiwa itu. Bagaimana Orde Baru berusaha menekan Gus Dur di zaman itu, zamannya Mas Prabowo dulu. Saat Orde Baru begitu kuat-kuatnya, Gus Dur dianggap menjadi ancaman karena terus memperjuangkan demokrasi. Tapi inilah menariknya Gus Dur. Secara politik beliau terus ditekan, tapi beliau tidak menaruh dendam. Ketika Pak Harto akhirnya dilengsarkan, beliau tetap menghargai dan menghormati Pak Harto. Secara politik Gus Dur berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menjalin hubungan kemanusiaan yang baik.
seperti yang pernah dikatakan Gus Dur, yang lebih penting itu, lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sikap politik Gus Dur ini bukan saja karena dia seorang kiai NU yang menjunjung tinggi sikap toleran, tetapi juga karena Gus Dur adalah seorang humanis. Politik bagi Gus Dur bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi justru menggunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Memang banyak yang mengatakan keadilan dan kebenaran itu tergantung menurut siapa dan untuk kepentingan siapa. Bagi seorang politikus, keadilan itu biasanya tergantung apa? Kepentingan partainya. Bagi seorang hakim, keadilan tergantung seberapa besar ongkos sogokannya. Bagi seorang koruptor, keadilan tergantung seberapa besar bagian yang didapatnya. Sementara polisi, aman di Waterman. Sementara bagi polisi, keadilan itu seringkali ditentukan seberapa gendut rekeningnya. Poin-poin mau jaminannya Pak Tarman. Dengan berkelakar, Gus Dur pernah bilang, kalau kita mau belajar soal keadilan, ya belajar saja sama supir angkot. Penjelasannya gimana, Bu? Nah, karena bagi supir angkot, keadilan itu jauh dekat ya sama ongkos. Jadi persoalan keadilan inilah yang menurut saya mesti mendapatkan perhatian. Keadilan harus memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi siapapun. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua golongan, yang mayoritas merasakan, yang minoritas juga merasakan. Maka itulah sebabnya Gus Dur selalu membela yang tertindas, membela yang minoritas. Saya sering membayangkan bagaimana jika para pemimpin kita sejak tahun 45 sampai hari ini berkumpul, ketemu dan mendiskusikan soal keadilan. Ini ada anekdot. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, sama yang hari ini juga Pak SBY, suatu hari bertemu, duduk di satu meja, dan di tengah meja ada ayam panggang. Apa yang terjadi? Bung Karno melihat ayam panggang, dengan sangat berapi-api maka Bung Karno berkata, saudara-saudara, bila ayam panggang ini adalah keadilan dan kebenaran, maka ayam panggang ini akan menjadi semangat kita untuk meraih kemerdekaan, saudara-saudara. Kita harus berjuang dengan ayam panggang. Lawe lantas, malang-malang, tulung agung. Selalu heroik, penuh semangat. Jadi kalau saya menirukan Bung Karno, mohon Mbak Rahmawati jangan sampai mengadukan saya. Mono itu disomasi. Melihat ayam panggang, Pak Harto yang dari tadi diem saja, nyuruh saya Mas Bun. Dengan gayanya yang khas, Pak Harto lalu tersenyum.
Kalau menurut daripada saya sudah barang tentu ayam panggang ini semakin meningkat daripada kesejahteraan kita. Keadilan dan kebenaran itu ibarat mikul dul mendung jeruk jeruk basuki mau piye kabar uwo. Dari ini kowe harus jatuh presiden ya. Kamu ya wis pikir tenan. Bercanda mas. Selama Harto, Pak Habibie langsung melotot melihat ayam panggang. Saudara-saudara, kita harus menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai semangat untuk 13. Terus itu artinya kita mesti meraih cita-cita kita sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai ilmu dan teknologi. Nah, mendengar seperti itu, Bu Mega hanya senyum, diam, anggur, bicara pendek. Saya tidak mau berkomentar soal ayam